Perkenalkan, nama saya Krismon Simanjuntak dengan NIM 160301261. Nah, kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang yang pertama, yaitu bagaimana ekspor dan sumber devisa produk kakao saat ini di Indonesia. Kakao merupakan salah satu komoditas hasil pertanian yang potensial di Indonesia. Menurut Direktorat Jenderal Perkebunan atau Dijenbun, luas perkebunan kakao tahun 2013 saja mencapai 1,7 juta hektar. Perkebunan kakao menempati luas areal terbesar keempat untuk subsektor perkebunan setelah perkebunan kelapa sawit, kelapa, dan juga karet. Selain itu, ekspor komoditas kakao memberikan sumbangan devisa terbesar ketiga setelah ekspor komoditas kelapa sawit dan karet, yaitu sekitar 1,2 miliar US dollar. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pernah mengatakan pada tahun 2018 komoditas ini sekitar 85%-nya dari total produksi diekspor, atau sekitar 328.329 ton. Dengan kinerja ekspor produk kakao saat ini menyumbang devisa hingga 1,13 miliar US dollar. Sedangkan produk kakao olahan yang dipasarkan dalam negeri sebesar 53.341 ton atau sekitar 15% dari situ. Negara tujuan ekspor kakao Indonesia terbesar adalah negara Malaysia dengan volume ekspor sebesar 105,25 ribu ton atau sekitar 300,18 juta US dollar pada tahun 2015. Nah, diikuti dengan negara-negara ekspor kakao terbesar selanjutnya yaitu USA, Jerman, Cina, Belanda, Spanyol, India, dan juga Thailand. Perkembangan ekspor kakao di Indonesia terus mengalami peningkatan selama 15 tahun terakhir. Pendapatan terbesar yaitu pada tahun 2010 mencapai 160 juta US dollar. Indonesia juga menjadi negara eksportir kakao terbesar di ASEAN dengan volume ekspor rata-rata per tahun mencapai 325.000 ton per tahun. Nah, diikuti dengan Malaysia, Filipina, dan juga negara-negara ASEAN lainnya. Yang menjadi permasalahan kedua yaitu apakah saat ini biji kakao di Indonesia itu masih jarang difermentasi. Nah, dari jurnal Radon Manado tentang perkebunan rakyat, di sini dia menjelaskan dan kenapa bahwasanya biji kakao itu masih jarang difermentasi oleh para petani-petani rakyat. Kualitas biji kakao yang diekspor Indonesia dikenal sangat rendah, berada di kelas 3 dan 4. Hal ini disebabkan pengelolaan produk kakao di Indonesia masih kebanyakan secara tradisional atau non-fermentasi. Kualitas yang rendah menyebabkan harga biji dan produk kakao di pasar internasional mendapat pengurangan harga sekitar 10-15% dari harga pasar. Selain itu, beban pajak di ekspor sebesar 30% relatif tinggi dibanding pajak impor produk kakao hanya sekitar 5%. Kondisi ini menyebabkan jumlah pabrik maupun perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan kakao terus menyusut. Fakta yang menunjukkan pada umumnya para petani perkebunan kakao rakyat kurang memperhatikan mutu. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa biji kakao dari para petani di Provinsi Sulawesi Selatan saja umumnya bermutu rendah karena pengolahan pasca panen yang dilakukan oleh para petani kakao di provinsi itu. Senada dengan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa memang rendahnya produktivitas dan mutu biji kakao yang dihasilkan dari perkebunan rakyat. Itu disebabkan karena kurangnya perhatian dari petani itu sendiri terhadap mutu. Nah, mutu kakao hasil petani perkebunan rakyat ini di sentra perkebunan terutama karena petani yang umumnya menjual hasil kakao perkebunan tanpa melalui proses fermentasi dan sortasi terlebih dahulu. Hal yang diperkuat dengan adanya suatu hasil penelitian yang menunjukkan bahwa petani kakao rakyat memiliki cenderungan untuk mengolah dan menjual tanpa fermentasi. Pemerintah sebenarnya telah berupaya untuk melakukan program peningkatan mutu dan produktivitas melalui program Gernas. Namun sepertinya upaya tersebut belum signifikan terhadap peningkatan mutu karena terkendala dengan keterbatasan sumber daya termasuk tenaga pendamping atau PPL. Menurut informasi bahwa tenaga PPL ini untuk komoditas kakao masih sangat terbatas, padahal tanaman kakao atau adalah tanaman yang terkenal dengan tanaman yang paling manja, yang lebih sulit dipelihara dibanding dengan tanaman lainnya. Nah, menurut jurnal atau literatur yang saya baca, ada beberapa alasan mengapa mutu biji kakao sangat rendah mutunya. Nah, yang pertama itu dari petani sendiri. Biji kakao tanpa melalui proses fermentasi tetap laku dijual walaupun dengan harga yang rendah. Yang kedua, perlakuan teknologi fermentasi butuh tenaga dan waktu sekitar 4-6 hari. Sedangkan petani membutuhkan uang untuk keperluan kebutuhan sehari-hari.
Sekian video presentasi dari saya. Semoga dari video ini dapat meningkatkan wawasan kita semua. Terima kasih.